dalam satu kitab khusus beliau namakan Asy-Syama'il Muhammadiyah, sifat-sifat mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di siang hari ini insyaallah kita akan bincang tentang tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidur, manusia biasa. Bayangkan, tidak ada orang di dunia ini yang dicatat kehidupannya yang detail seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidur, kita tidur, sama-sama tidur, mungkin kualitasnya yang berbeda. Diceritakan oleh Muhammad bin Musanna langsung dari Bara anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza akhadha majja'ahu wada'a kaffahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman. Nabi, kata Bara, kalau beliau mau tidur, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Pipi sebelah kanan, berarti Nabi berbantalkan lengan kanannya. Wa qala, lalu Nabi berkata, Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, selamatkan aku, lindungi aku dari azabmu pada hari kelak tab'atsu ibadak, engkau membangkitkan hambamu dari kuburnya. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau tidur. Kemudian diriwayatkan lagi dari Huzaifah bin Al-Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyih, kalau dia datang ke tempat tidurnya, qala, beliau mengucap, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan dengan namamu pula aku tidur. Wa iza staiqadha, kalau beliau bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa ilaihin nusyur. Saya kira ini sudah biasa kita kerjakan. Tidurnya Nabi berbaring ke sebelah kanan. Jadi tangannya itu menjadi bantal untuk pipinya di sebelah kanan. Lalu apakah nanti tidur telentang atau tidur ke sebelah kiri menjadi bid'ah, menjadi terlarang, menjadi makruh? Kita akan lihat dalam periwayatan-periwayatan yang lain. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin. Nabi kalau datang ke tempat tidurnya setiap malam. Kulla lailatin, setiap malam. Maksudnya apa? Setiap malam yang diketahui oleh Aisyah. Di malam-malam yang Aisyah tidak tahu, ya tidak termasuk. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kata kulli tidak betul-betul semua. Kalau Aisyah tidur bersama Nabi, ya dia tahu. Kalau Nabi tidur di rumah istrinya yang lain, dia tidak tahu. Makanya ada riwayat lain nanti dari istrinya Nabi yang lain. Nabi punya 9 istri. Masing-masing Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur bersama dengan istrinya. Apa kata Ibunda Aisyah? Nabi setiap malam jama'a kaffaihi fanafatha fihima. Nabi kumpulkan tangannya lalu beliau tiup. Wa qara'a fiha qul huwallahu ahad, baca qul huwallahu ahad. Wa qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Wa qul a'udzu birabbin nas, dan qul a'udzu birabbin nas. Trikul dibaca oleh Nabi, ditiup oleh Nabi ke tangannya. Thumma masaha bihima mastata'a min jasadi, lalu diusap ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau oleh kedua tangannya. Ya bada'u bihima ra'sah, dimulai dengan kepala, wa wajhah, lalu wajah. Wa ma aqbala min jasadihi yasna'u dzalika thalatha marrat, itu dilakukan oleh Nabi sebanyak 3 kali. Tadi Nabi tidur miring ke kanan. Sekarang Nabi tidur sebelum tidur membaca 3 qul, lalu meniupkan ke tangan, dia usap kepala, wajah sampai ke seluruh anggota tubuh yang bisa beliau jangkau. Kemudian dari Abdullah bin Rabah dari Abi Qatadah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana idza gharrasa bilailin,
kalau Nabi mau istirahat di malam hari, menunjukkan ini sahabat yang mengetahui, berarti Nabi tidak tidur di rumah. Tuh. Nabi kalau sudah mau istirahat di malam hari, ittaja'a ala syaqqihil aiman. Nabi berbaring ke arah kanan. Wa idza gharrasa qubaila subhi, kalau beliau itu mau tidur mendekati subuh, apa katanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam nasaba dhira'ahu, menegakkan jari-jarinya, maksudnya menegakkan kakinya, wa wada'a ra'sahu ala kaffihi, lalu Nabi meletakkan pipinya, kepalanya di telapak tangannya. Tadi di lengan, ini sekarang telapak tangan. Para ulama yang menjelaskan hadis ini, kenapa Nabi berbaring ke sebelah kanan, bukan ke kiri. Orang yang tidur berbaring ke sebelah kanan, tidurnya pendek-pendek, tidak nyenyak. Orang yang mau tidur nyenyak berbaring ke sebelah kiri. Nabi tidak pernah mau tidur lama-lama. Nabi ingin bangun malam hari, makanya Nabi tidurnya itu ke sebelah kanan, karena Nabi akan bangun. Nabi bedakan, kalau dia sudah mendekati waktu subuh, malam itu kita bisa bagi 3. Mungkin kalau kita itu mungkin yang bagian pertama antara jam 6 malam sampai ke jam 9 atau jam 10. Selanjutnya jam 10 sampai ke jam 2. Nanti jam 2 ke bawah itu sulusul lail, sepertiga malam terakhir. Pertama digunakan oleh Nabi untuk qiyamul lail, mendekati subuh Nabi istirahat lagi. Karena Nabi tidurnya nggak panjang kayak kita. Ya, beda dengan tidurnya sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan jauh berbeda sekali dengan tidurnya kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di mana ya? Kalau di rumah beliau tidur di kasur, sama kayak kita tidur di kasur, nggak ada bedanya. Sampai diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan oleh Aisyah, inna makana firasu Rasulillah, kasurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alladzi yanamu alaihi, Nabi tidur, min adamin khaswuh laifun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur beralaskan kulit yang di bawahnya ada pelepah-pelepah kurma. Jadi pelepah kurma disusun, lalu di atas itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur. Masya Allah. Apakah Nabi miskin? Tidak. Apakah Nabi tidak bisa beli? Bisa. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mementingkan itu. Bahkan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, maka Nabi Rasul Nabi fi baitik, Hafsah, tempat tidurnya Nabi gimana? Kata Hafsah, tempat tidurnya Nabi kisaun khashin. Apa namanya itu? Kalau kita bilang sampul, apa namanya ini? Kapar yang kasar. Kulit tadi itu kasar, bukan halus. Ya'iddu lil firasyi min sawfih, untuk menutupi bulu-bulunya. Ya, kulit hewan, kulit domba, bulu-bulunya itu ada, lalu ditutup, dilapis dengan kain lagi yang ada di atasnya. Tasnihi saniyataini fayanamu alaih. Nabi lapis 2. Jadi dilapis dengan kain yang kasar, 2 lapis. Falamma kana dzata lailatin qultu, pada suatu malam kata Hafsah, seandainya ku bikin 4 lapis, lakana auta'alahu, maka akan paling lebih nyamanlah buat Nabi. Fasanainahu lahu bi'arba'a sanayat, lalu kulapis menjadi 4 lapis, kata Hafsah. Ketika pagi, ma farashtum layliya laylah, pagi hari, pagi-pagi kata Nabi, Hafsah, kenapa kasurku berubah ini? Apa yang kau buat? Qultu huwa firashuk, itu kasurmu ya Rasulullah. Bahkan ku tambahin menjadi 4 lapis biar engkau tidurnya enak.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rudduhu lihalatihil ula. Balikin kayak biasa, 2 lapis saja, enggak usah ditebal-tebalin. Fa innahu mana'atni wa ta'atuhu salatil lailah. Aku menjadi berat bangun malam karena terlalu enak tidur. Wah, ini kita banget. Kasur sudah empuk, spring bed, ditambah lagi ada yang atasnya itu, topnya itu, yang lebih kurang 10 cm. Bahkan mungkin kasurnya berisi air, bisa diatur suhunya yang harganya di atas 13-14 juta. Ada itu? Ya, ada. Di hotel-hotel berbintang diatur suhunya. Masya Allah. Bahkan ada kasur yang bisa mijit. Saya pernah tidur numpang di hotel. Alhamdulillah ngerasa tidur di hotel mahal. Kasur itu air, bukan busa, bukan per. Masya Allah. Sehingga bikin kita susah bangun di malam hari. Malulah kita, sedihlah kita kalau kita tidak bisa bangun malam. Jangan bangga tidur nyenyak. Tidur 8 jam, 6 jam menurut medis itu tidak ada tuntunan dalam Islam. Tidur itu sedikit tapi nyenyak lebih baik daripada tidur dari ba'da isya bangun azan subuh. Apalagi yang bangun setelah matahari terbit. Bangun pagi pegal. Kenapa? Tidur 8 jam, tidur 10 jam. Kalau masa pertumbuhan oke lah tidur 8 jam, 10 jam itu no problem. Kita ini bukan masa pertumbuhan lagi. Ini kita ini masa mengkerutnya nih, tinggal masa mau habisnya lagi. Tidurlah sesuai. Tidur yang paling baik itu memang waktu emas di bawah jam 12. Cuma menjadi masalah bagi kita sebelum tidur kita main HP. Menurut medis orang tidur main HP tidak sehat. Paling lama setengah jam menjelang tidur letakin HP, jauhkan HP. Karena luar biasa nih HP, apalagi sampai ketiduran pegang HP. Ini jadi masalah lagi nih. Gak sehat tidur kita. Bagaimana kita bisa bangun munajat di malam hari? Sedihlah kita kalau kita susah bangun di malam hari. Masya Allah. Kemudian kita mendengar bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. Dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa huwa yusalli li jawfi. Nabi kudatangin di malam hari dan dia sedang sholat. Azirun ka aziril mirjalin min buka. Nabi sedang sholat di malam hari. Nabi itu menangis. Apa katanya? Ka azirun. Azir itu apa? Azir itu ibarat teko lagi dipanaskan airnya mendidih. Jadi tangisan Nabi itu kedengaran oleh sahabat. Nabi sholat di masjid, sahabat datang dengar tangisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Di riwayat yang lain dari Abdullah bin Mas'ud, qala li Rasulullah, Nabi bersabda kepadaku, Iqra' alayya, bacain Al-Quran untukku. Kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, kata Abdullah, Aqra'u alaika wa alaika unzil, aku bacakan Al-Quran kepadamu, Al-Quran kan turun untukmu. Ya kayak ngapain? Kayak ngajarin ikan berenang. Kata Nabi, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Tapi aku pengen mendengarkan Al-Quran yang dibaca orang selain aku. Maka kubacalah surat An-Nisa sampai aku kepada ayat waji'na bika ala haula'i syahida. Baru sekitar 30 ayat sampai kepada ayat itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, stop Abdullah, stop. Tadi dia membaca Al-Quran disuruh oleh Nabi, setelah dibaca waji'na bika ala haula'i syahida. Kelak wahai Muhammad, engkau kami panggil sebagai saksi di pengadilan akhirat. Kata Nabi, stop Abdullah, stop. Kubaliklah pandanganku, kulihatlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faida ainahu tahmilan. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menangis. Kenapa menangis? Karena saking seramnya membayangkan bagaimana datangnya hari kiamat. Nabi sebagai saksinya, bukan sebagai terdakwa. Di mana-mana persidangan yang paling sedih itu yang terdakwa, bukan yang jadi saksi. Lihat persaksian Rocky Gerung, dia sambil silang kaki ketawa-ketawa bisa. Tapi kalau yang terdakwa diam ketakutan. Nabi sebagai saksi saja ketakutan sampai menangis, bagaimana terdakwanya?
Memohonlah kita perlindungan kepada Allah supaya nanti di hari persidangan Nabi yang menjadi saksi kita. 3 yang menjadi saksi hari kiamat. Nabi dan Rasul, kemudian malaikat dan manusia biasa. Kita menjadi saksi. Manusia biasa, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Ditutup mulut kita. Mulut teman-teman kita ditutup. Fatashhadu arjuluhum, yang menjadi saksi adalah kaki. Kaki bagian mana? Jempolkah? Lututkah? Mata kakikah? Tidak. Yang menjadi saksi kelak hari kiamat adalah paha kita. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, yang berbicara adalah tangan, yang menjadi saksi adalah kaki paha kita hari kiamat kelak. Dilanjutkan dari Ummu Salamah, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan. Aku tidak melihat Nabi berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban, hampir seluruh bulan Sya'ban Nabi puasa. Dan kalau bulan Ramadan sudah pasti. Hari ini kita di bulan Rajab, bulan depan bulan Sya'ban, bulan yang sangat rajin Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Kemudian ini masih berkaitan dengan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu min ghurrati kulla syahrin 3 ayyam. Nabi berpuasa setiap bulan 3 hari. Wa qallama kana yuftiru yaumal jum'ah, yang paling jarang beliau berbuka pada hari Jumat. Jumat Nabi selalu puasa. Tapi dilarang oleh Nabi mulain puasa hari Jumat. Silakan Kamis, Jumat, Sabtu boleh, ya kan? Rabu, Kamis, Jumat boleh. Yang dilarang Jumat, Sabtu. Itu yang dilarang oleh Nabi. Hukumnya makruh memulai puasa pada hari Jumat. Dalam riwayat lain, sahabat tabi'in bertanya kepada Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam puasanya itu hari tertentu enggak? Kata Aisyah, tidak. Bebas saja beliau itu. Bahkan kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami terkadang melihat Nabi kayak puasa sepanjang bulan, tapi terkadang kami melihat dia enggak puasa sepanjang bulan. Kemarin puasa, hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, kayak puasa tiap hari. Sesekali nanti ketemu, hari ini tidak puasa, lah kemarin tidak puasa, lusa tidak puasa, besoknya tidak puasa. Seakan-akan Nabi tidak puasa. Begitulah ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal berpuasa. Kalau ibadahnya dalam hal sholat, hatta tatawarat qadamah, sampai bengkak kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saking lamanya berdiri. Masya Allah. Nabi kalau sholat malam mulai 2 rakaat ringan. Qul ya ayyuhal kafirun. Naik Al-Baqarah, naik terus sampai 13 rakaat Nabi sholat malam. Inilah yang dilakoni, diajarkan, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah zuhur muliakan Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita layak kelak di kehidupan akhirat bertemu dengan beliau dan masuk surga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.